bisa saya minta Pak sedikit diturunkan gemanya gitu. Dengar ya, gema banget. Nah, turunkan dikit aja lagi. Ya, shalom, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sedikit lagi Pak, makin bergema, dikit, puji Tuhan. Makin bergema. Tes, gak bisa? Shalom, puji Tuhan. Udah? Ya udah, gitu aja Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang diberkati malam hari ini, wajah-wajah yang siap dibangunkan, dibentuk Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya mewakili keluarga mengucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember kelahiran Yesus Kristus, dan selamat menyongsong tahun baru yang kurang lebih tinggal sebulan lagi kita melangkah ke sana. Pasti ada kekuatan yang baru, pasti ada sukacita dan pengharapan yang baru. Meskipun begitu banyak peramal ekonomi, peramal ini berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang berat. Yesus sudah tanggung semua yang berat di kayu salib. Amin. Berikan kemuliaan, hormat bagi nama Yesus saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita malam hari ini, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Puji Tuhan. Bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Ini tema yang sangat luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 15, 1-8. Yohanes 15, 1-8. Yohanes 15, 1-8. Oke, katakan amin kalau sudah dapat. Yang bawa Alkitab, HP suci bisa baca. Yang matanya sudah kayak saya boleh dibantu sama HP. Enggak usah malu-malu kalau bacanya kayak undang-undang dasar begini. Enggak usah malu-malu, pakai HP saja. Anda akan tetap masuk surga. Biar pakai HP baca enggak apa-apa, pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus enggak kau baca Alkitab pakai HP kan enggak boleh masuk surga. Enggak. Tuhan kita punya mata so rusak. Yohanes 15, 1-8, kita akan baca sama-sama ke 8 ayat ini. 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Kita akan saksikan video pendek. Saya persilahkan kepada tim LCD. Sudah mulai. Lihat ya, ada hari ya di ujung sana ada harinya ya. Perhatikan baik-baik ya. Sebelah kiri hari ke-7. Ini hari ke-7. Hari ke-8. Hari ke-9.
10. Lihat ya. 11. 12. Ini kelihatan ya, ini pohon ya. Kelihatan ya? Kelihatan dari bawah ya. Puji Tuhan. Hari ke-13. Lihat itu, hari ke-15. 16, lihat. Makin besar. 17, makin tinggi, akarnya juga makin dalam. Lihat ya, ke dalam ya. 18. 19. Ini dari hari ke hari, mereka pasang kamera di sebuah pohon. Lihat hari ke-21 dia sudah tinggi sekali, 22. Hari ke-24. Hari ke-25. Ini dia ulang dari akar, dia perlihatkan akarnya. Bahwa ternyata di hari-hari itu juga si akar juga bertumbuh ke bawah. Jadi bukan cuma naik, akar juga masuk terus, menjalarkan terus kemana-mana untuk mencari sumber makanan untuk yang di pucuk-pucuk bagian atas. Lihat ya, lihat. Akar-akar kecil tumbuh dari hari ke hari. Nah, puji Tuhan. Oke, stop. Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih untuk tim multimedia. Dari video ini, ada 2 fakta yang harus kita garis bawahi dan kita camkan tentang pohon. Atau tentang pertumbuhan pohon. Fakta pertama, pohon bertumbuh sama artinya dengan berubah. Ya, bertumbuh berarti berubah. Kalau ada, kita lihat pohon, kita amati setiap hari, dan tidak terjadi perubahan apa-apa pada pohon itu berarti bahwa pohon itu tidak bertumbuh. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita punya pohon di rumah, kita mulai tanam dari biji, mulai pelan-pelan, tiba-tiba tidak ada perubahan apa-apa, artinya pohon itu tidak bertumbuh. Fakta kedua, pohon yang bertumbuh sama artinya dengan pohon hidup. Tidak ada pohon yang mati tapi dia masih tetap bertumbuh. Jadi kalau kita melihat ada pohon yang tiba-tiba mulai keluar dari dalam tanah, kita langsung berpikir begini kan, oh hidup ternyata pohon yang kita tanam ini. Oh dia mulai muncul, oh berarti hidup. Kalau ada pohon yang tidak menampakkan apa-apa, dari dalam tanah masih tetap biji, dan biji, itu artinya mati. Itu yang harus kita camkan, 2 hal ini dulu malam hari ini sebagai dasar dari pembelajaran kita bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Tahukah kita bahwa bukan sebuah kebetulan di dalam Yohanes pasal 15 Yesus memilih pokok anggur. Bukan sebuah kebetulan. Jadi Yesus itu nggak main raba-raba aja. Kalau pas dia ngomong, terus tiba-tiba dia melihat anggur, terus dia pakai, enggak. Yesus itu punya alasan yang paling tepat. Kenapa dia pakai anggur? Tahukah kita bahwa anggur ditanam butuh keahlian khusus. Anggur ditanam butuh tanah yang khusus. Tanah yang benar-benar sesuai dengan tipe pohon anggur. Ada satu orang jemaat kami dulu di Makassar. Ya, dia datang dari luar negeri, bawa ini bibit. Jadi udah ada pohon tapi masih kecil-kecil. Dia bawa dari luar negeri pohon anggur. Bawa pulang ke Makassar. Dia tanam. Dia harus menunggu. Tunggu. Akhirnya tumbuh juga. Tumbuh tapi lama. Akhirnya tumbuh membesar. Besar. Tunggu sampai dia berbuah. Tiba-tiba dia berbuah. Sekian tahun lamanya baru dia berbuah. Jadi jangan berpikir hari ini tanam besok berbuah, nggak ada. Tumbuh, baru berbuah. Sekian lama dia tunggu pohon anggurnya itu akhirnya berbuah. Tapi tahukah kita bahwa buah yang dihasilkan oleh pohon anggur itu asam. Tidak sesuai dengan bibit yang dia bawa datang dari luar negeri.
Dan itulah pohon anggur. Anggur itu tidak sembarang-sembarang kita datangkan. Saya beberapa kali mencoba membeli yang katanya anggur Indonesia asli ditanam. Jadi pernah juga ke Bali, puji Tuhan, Tuhan izinkan ke Bali. Kami pernah rasa anggurnya Bali itu asam, guys. Bahkan kalau kita pergi di toko buah, coba aja pilih. Saya tidak mendiskreditkan ya, tapi ini cuma masalah di mana dia ditanam. Jenis tanah seperti apa dia ditanam, itu akan menghasilkan buah yang manis. Itu anggur. Ada satu fakta yang harus kita ingat malam hari ini, bahwa Yesus menyebut kita adalah ranting-rantingnya. Tapi sebelum Tuhan mengambil kita dan mencangkokkan pada dirinya sebagai pokok anggur, kita adalah ranting-ranting yang tidak berguna. Kita adalah ranting-ranting yang semestinya dibuang. Kita adalah ranting-ranting yang semestinya dimurkai Tuhan. Kita adalah ranting-ranting yang nantinya dibakar saja. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebenarnya setiap kita manusia layak dimurkahi. Setiap kita manusia layak untuk dibuang ke neraka. Setiap kita yang lahir dari keturunan Adam tidak punya arti apa-apa. Tapi karena kasih Yesus melalui momen Natal ini, melalui kelahirannya, melalui kematiannya di kayu salib, dia ambil ranting yang sudah mau dibuang itu. Dia ambil ranting yang sebenarnya cuma tinggal jadi kayu bakar di neraka. Dia ambil dan dia cangkokkan ke dalam tubuhnya. Wah, baik banget Tuhan itu, saya mau bilang. Kita sebenarnya orang-orang yang layak dimurkahi. Kita sebenarnya orang-orang yang layak dibuang. Tapi dia ambil kita, dia adopsi kita. Saya pakai kata adopsi karena sebenarnya kita sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dari anak Allah berubah jadi musuh Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita mati secara rohani. Dan ujung-ujung kehidupan kita, jika kita tua, jika kita sakit, kita mati. Tapi karena kasih Tuhan, dia mencangkokkan kita agar kita berarti, agar kita hidup, agar kita tidak dimurkahi lagi, agar kita tidak masuk neraka, agar kita tidak perlu menjadi ranting-ranting yang akan jadi kayu bakar di neraka. Yesus mengambil kita agar kita bertumbuh, agar kita berbuah, agar kita menjadi dampak bagi orang lain. Yesus mengadopsi kita agar kita menjadi orang yang berarti, agar kita menjadi orang yang benar-benar membawa pengaruh positif bagi sekitar kita. Makanya di dalam ayat yang tadi kita baca ada kata begini, jika ranting itu tidak berbuah, jika ranting itu tidak bertumbuh, alias tadi fakta yang saya katakan, jika ranting itu tidak hidup alias mati, maka dia akan ditebang kembali, dipatahkan kembali dan dibuang kembali untuk dibakar. Dalam hal ini, apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan pemarahan? Apakah dia tidak belas kasihan lagi? Bukan. Dia sudah sayang kita. Dia sudah adopsi kita. Dia sudah beri kita kesempatan. Dia sudah berikan kita waktu untuk bertumbuh di dalam tubuhnya sendiri. Dia sudah ambil kita yang layaknya dibuang. Diadopsi masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kita tidak menggunakan waktu itu untuk bertumbuh, berbuah dan berdampak. Dan ujung-ujungnya kita harus dibuang. Tapi saya percaya malam hari ini tidak akan ada orang yang dibuang malam ini. Kita semuanya akan bertumbuh. Kita semuanya akan berbuah. Kita semuanya akan berdampak bagi dunia. Pada saat kita keluar dari tempat ini, orang-orang akan melihat kita berbeda. Kenapa? Karena kita adalah ranting-rantingnya Yesus. Ranting-ranting yang bertumbuh. Ranting-ranting yang siap berbuah, memberi dampak kepada dunia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana? Bagaimana caranya agar kita bisa bertumbuh? Bagaimana caranya agar kita bisa berbuah? Bagaimana caranya agar pada saat kita keluar bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita bisa berdampak. Orang lain bisa melihat ada Yesus dari hidup kita. Bagaimana caranya pada saat kita bergabung dengan orang-orang yang tidak tahu tentang Yesus, tapi mereka lihat hidup kita ada Yesus. Jangan terbalik. Jangan kebalik. Pada saat kita keluar, orang tahu kita orang Kristen dan mereka bilang, oh, begini bejatnya ternyata orang-orang Kristen. Aduh, Yesus malu guys. Yesus sedih. Sekarang kita harus belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan.
tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam pokok anggur yang benar. Alkitab berkata, kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah kebenaran kalau kita tidak tinggal pada pokok yang benar. Kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 6 ayat 43. Lukas 6 ayat 43. Kita baca sama-sama. 23. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Lanjut 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik anggur. Jangan pernah berharap kita akan menjadi orang benar kalau kita tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan pernah berharap. Kenapa ada orang-orang KTP-nya Kristen, rajin ke gereja, tapi mulutnya kasar, penuh dendam, penuh iri, penuh dengki, pemarahan? Mengapa? Why? Perlu kita bertanya, kenapa seperti itu? Tapi saya tidak ingin kita mulai berpikir, kayaknya si dia ini. Oh, ini yang dimaksud ini, ranting ini. No, bukan. Sekarang bercermin pada diri kita sendiri. Mengapa ada begitu banyak orang-orang Kristen saat ini? KTP Kristen, rajin ke gereja, tapi tidak memberi dampak apa-apa. Bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Setiap kali orang dekat sama dia, serasa ada bara begitu dekat dengan dia. Orangnya pemarahan, mulutnya kotor. Pokoknya nggak bagus lah. Mengapa? Perlu hati-hati. Jangan-jangan dia tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Karena kalau orang itu melekat pada pokok anggur yang benar, maka pasti buah-buah yang dihasilkan itu manis. Buah-buah yang dihasilkan itu pasti buah kebenaran. Semua dampak yang dia keluarkan adalah kasih. Kenapa? Karena pokok anggur kita itu Yesus. Dia itu kasih adanya, dia tidak bisa sangkal dirinya, dia kasih. Kalau kita bilang kita melekat pada pokok anggur yang benar, tapi kata-kata kita hambar, kata-kata kita membuat orang semakin jauh dari Tuhan, kata-kata dan semua proses hidup kita membuat orang menjadi jatuh di dalam Tuhan, menyangkal Yesus karena kehidupan kita. Kita perlu tanya, kita melekat sama pohon apa? Jangan-jangan sama pohon pare, bukan sama pohon anggur. Kok pahit terus ini mulut? Cek dulu. Ngan ada di pohon mana, Dang? Kalau kita benar-benar melekat pada pokok anggur yang benar, maka semua buah-buah yang kita hasilkan pasti kebenaran. Tuhan itu begitu baik. Di dalam Yohanes tadi berkata, coba kita buka dulu kembali. Balik ke Yohanes 15. Lihat jaminan yang sangat manis untuk malam ini. Lihat hal yang luar biasa yang saya mau kita bahas. Ayat 7. Coba, sebaiknya kita hafal, kita ingat ayat ini. Luar biasa sebenarnya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Wow, saya mau bilang, Tuhan itu memberikan kita sangat-sangat kemudahan. Beneran, saya terkagum dengan ayat ini. Wow banget gitu loh. Tuhan bilang kalau kamu benar-benar tinggal di dalam Tuhan, apa saja yang kamu minta, Tuhan pasti kasih. Kita anaknya kok. Apa sih yang enggak nak gitu loh. Kita aja manusia, kalau anak kita minta sesuatu, mak itu loh sepatuku loh udah nganga gini loh, buka mulut dia, butuh sepatu loh saya mak. Nggak kuat hati kita guys, kita pasti beliin untuk anak kita. Apalagi Tuhan, dia terlalu baik. Ayat ini berkata mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cuman kadang-kadang kita suka ujung ayat ini. Kita tidak suka awalnya. Kita malas tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak suka melekat sama Tuhan. Kita nggak mau dekat-dekat sama Tuhan. Doa aja, kalau doa makan itu pun yang paling cepat. Kami suka bercanda.
Kalau pergi satu tempat makan, ayo, siapa yang berdoa? Ayo, berdoa paling cepat. Siapa yang paling cepat? Amin, gitu kan? Gak usah berdoa, itu namanya amin. Terlalu banyak anak Tuhan gitu. Tidak mau proses, tidak mau tinggal di dalam Tuhan, tidak mau deket-deket sama Tuhan, tidak mau melekat dengan Tuhan, tapi mau minta. Enak aja lo guys, seakan-akan gitu. Misalnya satu kali, ini saya di dalam rumah, ada anak saya. Tiba-tiba ada orang asing yang masuk, anak-anak. Terus datang minta kepada saya. Saya pasti agak kebingungan awalnya, bukan? Gak mungkin saya langsung kasih, saya harus bertanya, ini anaknya siapa? Seperti itu pula Tuhan. Tapi coba kalau anak kita yang datang memelas, apalagi dengan muka-muka bodohnya dikit tuh anak-anak ya, Mak, mau permen dong. Gimana hati kita? Ngasihlah, karena itu anak kita. Begitu pula Tuhan. Dia pokok anggur kita yang kita rantingnya. Apa sih yang dia tidak alirkan kepada kita? Apa sih yang dia tidak berikan kepada kita? Tapi terlalu sering kita enggan untuk dekat dengan dia. Mazmur pasal 91 ayat 14. Kita banyak baca ayat malam hari ini agar kita ingat baik-baik. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ia mengenal namaku. Hatinya melekat. Aku akan membentenginya, melindunginya dengan baik-baik, dengan hati-hati. Karena sayang betul. Karena sayang banget. Dia jaga kita. Tapi terlalu sering kita lupa kata-kata di atas dari ayat ini. Sungguh hatinya melekat. Bahasa Ibrani dari kata-kata ini. Jadi di Mazmur ini bahasa Ibraninya bukan melekat di situ. Sungguh hatinya mencintai. Wow. Waktu saya baca ayat ini, jujur saya terharu. Tuhan, seperti Yohanes yang menjawab Petrus, aku gak bisa mencintai Tuhan. Aku masih sering gagal mencintai Tuhan. Aku masih sering bodoh mencintai Tuhan. Aku masih sering memilih untuk mencintai diriku sendiri, Tuhan. Ajar aku untuk mencintai Engkau. Karena meskipun kita tidak minta, kalau kita mencintai Tuhan, kita melekat dengan Dia, kita rajin berdoa, kita bersekutu dengan Dia, hati kita tidak jauh dari Tuhan, kita datang ibadah dan benar-benar hati kita untuk Tuhan, maka Dia akan membentengi kita dari masalah. Tahukah kita, banyak sekali para peramal berkata tahun 2023 bukan tahun yang baik. Bahkan presiden kita sendiri, dia berkata tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Apakah kita ikut takut? Apakah kita ikut gentar? Apakah kita akan seperti orang-orang di luar sana yang mulai gentar, mulai mau tabung beras, kasih banyak-banyak beras, nanti kita kelaparan karena jadi nanti kita akan tahun gelap itu katanya di dalam sandang dan pangan. Meskipun kita akan ada duit, kita akan susah memberi sandang dan pangan. Kita akan susah membeli bahan makanan, katanya seperti itu. Tapi kita punya Yesus. Dia tidak akan membuat kita kelaparan. Dia akan membentengi kita. Dia akan meluputkan kita dari masalah. Dia akan meluputkan kita dari bahaya. Hei, matahari saja bisa berubah jadi bulan, bulan berubah jadi matahari, apalagi cuman perut kita. Amin. Tidak akan Dia meninggalkan kita, asalkan kita melekat pada pokok anggur yang benar. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh, berbuah dan berdampak? Rela dibersihkan. Ada kita baca ayatnya tadi ya. Ranting yang ada padaku waktu dia berbuah, aku akan membersihkannya. Kenapa saya pakai kata rela? Kenapa saya pakai kata rela? Tuhan tidak menciptakan orang Kristen. Tuhan tidak menciptakan anak-anak Tuhan itu seperti robot. Di mana di belakang kita itu sudah banyak tombol-tombol. Oh, ini tombol taat. Oh, ini tombol supaya cinta sama saya. Ini tombol supaya dia belok kiri dan belok kanan. Oh, ini tombol supaya dia rela dibersihkan. No. Tuhan memberikan kita hak bebas. Saya tidak rela Tuhan. Saya tidak mau dibersihkan Tuhan. Saya nyaman dengan kehidupan lama saya. Tuhan tidak akan memaksa. Seberapa jauh kita merelakan hidup kita kepada Tuhan,
sebesar itu pula Dia akan bekerja dalam hidup kita. Seberapa jauh kita membuka hati kita untuk dibersihkan setiap hari, seperti itu pula Dia akan berkuasa dalam hidup kita. Jadi kalau kita cuma membuka hati kita setengah saja, jika hidup kita cuma buka sedikit saja untuk Tuhan, seperti itu juga yang Dia akan bersihkan. Makanya kadang-kadang kita terkaget-kaget, kenapa ada orang yang kita lihat begitu hebat, begitu spektakuler melayani Tuhan, tiba-tiba jatuh ke dalam dosa yang begitu mengerikan. Mengapa? Karena jangan sampai dia cuma buka setengah hidupnya untuk dibersihkan. Hati kita ini seperti sebuah rumah. Ada ruang-ruang di dalam diri kita. Ada ruang tamu, ada dapur, dan ada kamar pribadi. Terlalu sering anak-anak Tuhan menjadikan Yesus cuma sebagai tamu. Silahkan Tuhan duduk di ruang tamu saja, karena itu yang paling bersih. Tuhan gak boleh masuk ke dapur, saya malu, terlalu banyak kotoran yang saya sembunyikan. Apalagi di kamar, no Tuhan, itu pribadi Tuhan. Terlalu banyak ada sesuatu yang di bawah tempat tidur yang saya sembunyikan Tuhan. Jangan masuk ke sana Tuhan. Itu namanya tidak rela dibersihkan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai dalam hidup kita untuk membersihkan kita, untuk membuang sampah-sampah kehidupan kita. Ada terlalu banyak peristiwa-peristiwa kehidupan, sakit penyakit, masalah, badai yang Tuhan bisa pakai untuk menjamah, membersihkan kehidupan kita. Tapi semuanya berpulang pada kita. Maukah kita dibersihkan Tuhan? Relakah kita membuka diri kita untuk dibersihkan Tuhan? Oh ya, saya minta ada satu anak pemain rebana, bisa nak? Yang cewek sini. Ayo, ya, ambilkan saya senter yang di lantai. Puji Tuhan. Coba nak dipencet kasih nyala. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Oh sini naik dulu, naik. Kita cari dulu masalahnya apa. Coba dibuka, putar atasnya. Apa isinya? Tisu. Apa lagi? Tulus. Kotoran, batu. Batu. Oke, kasih keluar sini. Oke, puji Tuhan. Tunggu ya. Coba isi dengan ini. Nyala enggak? Nyala kan? Nyala. Setelah apa? Setelah ada baterainya, ada isinya. Tapi sebelum ada baterai kau apakan dia? Nyalakan aja. Enggak, Di sebelum kau masuk baterai apa yang kau lakukan? periksa. Apa yang terdapat di dalam? Sampah. Sampah. Terima kasih. Puji Tuhan. Mestinya saya bawa coklat untuk dia. Nanti ya. Nasib kita, kehidupan rohani kita seperti ini. Kita tidak akan pernah menyala kalau hidup kita penuh dengan sampah. Kita tidak akan pernah menyala kalau kita tidak terhubung dengan daya yang luar biasa. Kita tidak akan pernah berdampak kepada siapapun yang kita temui yang Tuhan izinkan kalau hidup kita penuh dengan sampah dosa. Tapi terlalu sering kita tidak hebat. Jangan Tuhan, saya masih sayang dengan itu dosa. Saya belum mau kasih Tuhan itu dosa, biar saya hidup dengan itu dosa. Tapi malam hari ini, mari kita bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi dunia. Saat ini, dunia kita sudah mulai gelap. Tahun-tahun yang kita hadapi ini tahun yang gelap. Mereka butuh cahaya. Mereka butuh orang-orang yang punya Yesus. Mereka butuh orang-orang yang melekat dengan pokok anggur yang benar. Mereka butuh orang yang punya api. Api dari Roh Kudus, api dari Yesus. Orang hanya akan terbakar kalau hidupnya bersih. Kayu api tidak akan pernah bisa terbakar kalau dia melempem. Dan seperti itu pula kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berdampak keluar kalau hidup kita tidak dibersihkan sama Tuhan. Karena
yang menghalangi bertumbuh, berbuah dan berdampak adalah dosa. Kalau di sebuah pohon, dosa itu bagaikan hama. Ya, saya yakin kita semua pernah punya pengalaman tanam pohon ya. Kami juga tanam pohon. Ada 2 pohon mangga kami di depan rumah. Baru-baru ini saya pergi foto karena saya bangga sekali. Setelah hampir 8 tahun saya tanam, dia berbuah. Meskipun baru sebesar ini, kasihan. Saya bangga sekali. Kami sudah melakukan banyak hal. Sampai saya mau bilang sama, seperti kata-katanya Tuhan Yesus kepada pohon ara yang dikutuk. Kalau kau tidak berbuah tahun depan saya potong. Saya berharap dia takut gitu. Dia berbuah, belum saya ancam. Dia sudah berbuah duluan. Mungkin dia sudah baca dan saya diancam mau dipotong. Tiba-tiba dia berbuah. Kami sudah melakukan banyak hal. Kami sudah semprot, tanya sana sini. Ini diapain sih? Supaya dia bisa berbuah. Sudah ditaruh pupuk, disemprot semutnya. Tiba-tiba dia berbuah. Dan itulah kehidupan rohani kita. Kalau kita masih hidup dengan dosa, kita masih hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita, kita masih hidup dengan mulut kita yang kotor, kita masih hidup dengan kebencian dalam diri kita, kita rasanya masih berat banget untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Saya cuma mau bilang, engkau tidak akan pernah berdampak. Tidak akan pernah berdampak. Karena orang yang penuh dengan kepahitan di dalam hatinya, orang yang penuh dengan dendam di dalam hatinya, tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata baik. Beneran, silahkan uji. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang mulutnya kasar, kotor, pahit, makian, hujatan, saya cuma mau bilang, jangan-jangan dia ada luka batin. Panggil sini, nanti kita doakan. Karena dosa selalu menjadi penghambat untuk sebuah pertumbuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau bertumbuh. Tuhan mencari orang-orang yang mau berbuah. Dan Tuhan mencari orang-orang yang keluar dan memberi dampak kepada siapapun yang kita temui. Jangan sampai kita bertemu dengan orang yang mereka benci kita. Mereka benci Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak melihat Yesus dalam hidup kita. Kita menjadi batu sandungan. Biar kiranya ini menjadi renungan kita pada malam hari. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar mengetahui kehidupan kita, yang benar-benar mengetahui dalamnya hidup kita, dalamnya hati kita hanya Tuhan dan kita. Tidak ada orang lain. Bahkan suami, istri kita, anak-anak, orang tua kita tidak benar-benar tahu keadaan kita. Sampai kita bisa mengeluarkan buah. Hati-hati, jangan sampai buah yang kita keluarkan itu asam. Haleluya. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Mari tim musik akan naik ke tempat ini. Yesus. Haleluya. Mari kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Masa lalu, kehidupan lama kita, semua menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi pada malam hari ini, kita mau serahkan hidup kita. Kita mau buka hati kita kepada Tuhan Yesus. Minta Dia menjamah, menyentuh hati kita yang terdalam pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku mencintai
mengalunkan pujian ini dengan lembut. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita ada di tahun-tahun yang tidak baik. Kita ada di tahun-tahun yang gelap. Dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan dampak dari hidup kita. Dunia membutuhkan terang Kristus lewat hidup kita saat ini. Maukah kita? Relakah kita? Hidup kita dipakai Tuhan. Hidup kita berdampak bagi dunia ini. Orang-orang akan melihat Yesus dari dalam hidup kita. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Relakan hatimu malam hari ini. Dijamah Tuhan. Disentuh Tuhan. Diubahkan Tuhan. Dibersihkan oleh Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni. Saya mengundang hamba Tuhan Bapak Gembala Sidang untuk berdoa bagi kita. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama nyanyikan dengan lembut pujian. Bapa, sentuh hati, amin. Ini bagianmu ya Roh Kudus. Kerjakanlah malam hari ini. Sentuh cengkeram hati kami ya Roh Kudus. Bentuk hati kami agar kami bertumbuh, berbuah dan berdampak. Oleh almasan kaya ramase. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Amen, 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 amen. Tanpa musik jemaat saja. Bapa, malam hari ini Roh Kudus sedang bekerja, sedang mencari hati-hati yang benar-benar mau dirubah oleh Tuhan. Ini bagianmu ya Roh Kudus. Ini kerinduan kami ya Tuhan, agar kami bertumbuh, berbuah dan berdampak. Ya haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagai air mengalir, yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur malam ini.
Inilah kerinduan kami Tuhan, agar ibadah Natal malam ini bukan sekedar acara seremonial biasa, tetapi ibadah yang berdampak. Ibadah Natal yang berdampak. Kami dibaharui oleh Tuhan, sehingga malam ini ada malam perubahan, karena Engkau boleh hadir dalam firman-Mu yang luar biasa. Dan ini waktumu Tuhan, untuk menyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang benar, hal-hal yang hebat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar hidup kami, hidup yang bertumbuh, hidup yang berbuah, hidup yang berdampak. Haleluya. Dan di tempat ini malam ini Engkau berbicara buat kami. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua terlaksana karena Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Agar malam hari ini kami boleh mendengarkan firman. Ya Roh Kudus, terus pakai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi. Jadikan hidupnya berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati pribadi rumah tangga, berkati setiap tugas dan tanggung jawab, sehingga melalui hidupnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Setiap kami pribadi, setiap kami yang hadir malam hari ini, kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa, firman yang hebat, firman yang bagaikan pedang bermata dua, firman yang bagaikan godam, telah tersampaikan malam hari ini. Tuntas Tuhan berfirman, biar malam ini kami keluar, hidup kami hidup yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, lagi terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus terjemahkan bahasa firman Tuhan ini, agar kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman yang benar. Karena firman itu pelita dan terang bagi jalan kami. Saatnya kami akan berikan korban syukur kami. Seberapa yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami bawa dan persembahkan. Berkati setiap persembahan syukur kami. Dengan bersyukur kami berdoa dalam satu nama yang indah, mulia dan ajaib. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Silakan.